saya lanjutkan. Jadi dari sini Anda bisa cek bahwa B ini tadi pangkat setengah ya. Karena B kuadrat adalah alfa dikali A, maka B adalah akar dari ini. Dari sini saya tulis di sini aja relasi bahwa Pi dikali akar A dikali A pangkat 3/2 ini di ruas kanannya sama dengan L per 2 mu kali T. Oke. Kalau kedua ruasnya saya kuadratkan, maka saya punya di sini A pangkat 3. Saya tulis saja di sini jadi L kuadrat per 4 mu kuadrat P kuadrat A dikali T kuadrat. Anda lihat bahwa apa itu A? A itu adalah, kalau Anda lihat, jarak dari ujung elips ke titik tengah. Tadi saya katakan karena sebenarnya radius planet terhadap matahari ini berubah-ubah, ya kan? Jadi kita tidak punya radius yang konstan karena dia adalah elips. Ya. Saya bisa menganggap jarak A ini sebagai jarak rata-rata. Oke. Jarak rata-rata atau radius rata-rata. Bisakah saya katakan radius rata-rata? Jadi di sini saya punya relasi radius rata-rata pangkat 3 itu sebanding dengan ini adalah suatu konstanta, L konstanta, mu konstanta, alfa konstanta dikalikan dengan periode kuadrat. Apa artinya ini? Ini membuktikan atau mengkonfirmasi hukum Kepler ketiga. Ya. Tentunya dengan beberapa modifikasi bahwa di sini bukan lagi radius dalam arti eksak, ya kan? Karena kalau kita katakan radius yang konstan itu berarti kita mengasumsikan bahwa orbit adalah lingkaran, tapi adalah radius rata-rata. Oke, dengan demikian maka di sini kita sudah membuktikan tentang atau menurunkan 3 hukum Kepler secara teoretik, secara matematis yang memang terbukti atau terkonfirmasi oleh pengamatan astronomi. Baik, sejauh ini kita membahas dalam konteks orbit planet itu adalah bound states, ya kan? Bound states atau ya kondisi terikat. Elips bukan satu-satunya solusi bagi objek-objek astronomi ketika mereka bergerak dalam pengaruh medan gravitasi. Seperti yang tadi saya sebutkan di awal, misalnya komet atau asteroid, mereka tentunya terpengaruh oleh medan gravitasi, misalnya medan gravitasi matahari. Tapi ada asteroid yang memang lintasannya periodik, ya, seperti misalnya apa yang orang namakan sebagai komet Halley. Dia punya periode orbit, akan muncul atau akan terlihat di langit bumi sekitar 76 tahun sekali. Artinya periode orbitnya 76 tahun sekali. Tapi ada juga asteroid yang memang tidak akan pernah kembali lagi mendekat
ke matahari. Jadi dia datang dari jauh tak berhingga, dia akan mendekat ke matahari, lalu dia akan karena pengaruh gravitasi akan kembali ke jauh tak berhingga. Nah, objek-objek seperti ini yang orang namakan sebagai problem scattering atau masalah scattering problem. Kalau Anda lihat tadi kalau Anda lihat klasifikasi dari conic section, maka Anda bisa menebak bahwa scattering problem ini pasti diambil oleh objek-objek atau planet-planet atau objek astronomi yang punya energi awalnya positif. Jadi dia tidak dalam keadaan bound state, sehingga dia tidak mengorbit secara lingkaran maupun secara elips. Dan memang untuk kasus astronomi, ya misalnya saya punya E-nya lebih besar daripada 0, positif, kita tahu tadi bahwa ketika E-nya lebih besar daripada 0, maka epsilonnya berapa? Nah, Anda bisa cek tadi epsilonnya akan lebih besar daripada 1. Orbitnya apa? Hyperbola. Jadi asteroid, komet itu sebagian besar yang punya energi lebih besar daripada 0 akan mengorbit dengan bentuk orbit atau lintasan orbit hyperbola. Oke, mungkin bisa saya sketch ya. Dan kita bisa turunkan. Sambil matahari di sini. Oke. Pertama, apa yang saya gambar ini? Ini menggambarkan titik posisi matahari, ya. Dan lintasan yang bold ini, saya mengambil lintasannya ke sana ya. Ini adalah katakanlah komet dengan massa yang kecil. Oke. Apa arti dari dua garis titik-titik ini? Garis-garis ini adalah garis-garis asimptotik dari lintasannya. Apa arti fisik dari asimptotik dalam kasus ini? Garis asimptotik ini adalah garis yang akan diikuti oleh si komet seandainya tidak ada gaya gravitasi.
Artinya apa? Seandainya tidak ada gaya gravitasi, maka komet tersebut akan bergerak dengan lintasan lurus dan kecepatan tetap, hukum 1 Newton. Maka inilah lintasannya. Jadi garis asimptotik ini menunjukkan arah gerak komet seandainya tidak ada pengaruh gravitasi matahari. Dan juga ini, ya, lintasan ini adalah lintasan yang seharusnya diambil oleh komet, ya, dari jauh tak berhingga seandainya tidak ada pengaruh dari matahari. Nah, tapi kalau ada pengaruh dari matahari, maka komet yang tadi harus bergerak lurus menjadi melengkung. Dan jika energinya positif, maka dia akan dilengkungkan dengan lintasan hiperbola dan dia akan menuju ke jauh tak berhingga lagi, tidak akan kembali mengorbit matahari. Oke? Di sini saya memberikan ada yang istilah namanya B. B ini yang kita namakan sebagai impact parameter. Impact parameter. Apa itu impact parameter? Oke, nanti dulu saya jelaskan. Di sini selain impact parameter, oke. Nah, dua garis asimptotik ini tentunya akan bersilang, akan saling memotong. Titik perpotongan ini memiliki sudut. Jadi sudut yang dibentuk oleh perpotongan dua garis asimptotik ini saya namakan delta. Karena simetrik tentunya, maka di sini delta, di sini juga delta. Oke. Nah, di sini kalau dari titik perpotongan tadi saya tarik garis imajiner ke matahari, maka saya perpanjang garis imajinernya, maka sudut yang dibentuk dari bidang horizontal terhadap garis imajiner ini saya namakan sudut V, dan sudut satu lagi saya namakan sudut delta, delta besar. Oke. Jadi kembali ke impact parameter. Impact parameter inilah didefinisikan sebagai jarak paralel, ya. Parallel distance of the recoil from the target. Jadi kalau dalam sistem scattering itu ada yang namanya recoil, ada yang namanya target. Maka jarak ini yang kita namakan sebagai impact parameter, ya. Dalam konteks ini berarti impact parameter adalah jarak paralel terbesar. Di sini tentunya saya punya asumsi bahwa m-nya lebih besar, m besar lebih kecil, lebih besar daripada m kecil. Oke. Ini bisa dibuktikan bahwa sudut inilah 2V. V-nya adalah ini. Ini dengan mudah bisa dibuktikan dengan dengan geometri.